Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ervina Salsabila Kunaifi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2023B. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi 6 dengan judul Pengelolaan Informasi dan Pembelajaran Kognitif. Untuk lebih jelasnya, simak video selanjutnya ya. Definisi pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi adalah suatu proses bagaimana individu mengumpulkan, mengolah, mengorganisir, menyimpan, dan mengingat informasi. Hal ini melibatkan kemampuan untuk memproses dan mengolah data atau informasi yang diterima dari lingkungan sekitar. Aspek penting dari pengelolaan informasi meliputi 1. Pencarian informasi, yaitu kemampuan seseorang untuk mencari informasi yang relevan dari berbagai sumber. 2. Penilaian informasi, yaitu kemampuan untuk mendalami pembelajaran yang diperoleh dan menemukan beberapa aspek permasalahan dalam informasi yang diterima. 3. Organisasi informasi, yaitu kemampuan untuk menyusun informasi yang diperoleh menjadi struktur yang dapat diakses dan dipahami. 4. Memori, yaitu kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi agar bisa bermanfaat di masa depan. Pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif adalah proses mental yang melibatkan bagaimana individu memperoleh, memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi. Fokusnya adalah pada proses berpikir, pemahaman, dan pemecahan masalah yang terjadi di dalam pikiran seseorang. Aspek penting dalam pembelajaran kognitif. 1. Berpusat pada siswa, peran aktif siswa. 2. Memperhatikan proses internal, proses berpikir, strategi dan representasi. 3. Menekankan pemahaman, berupa konsep dan ide. 4. Melibatkan berbagai aspek kognitif, perhatian, memori, bahasa, penalaran dan pemecahan masalah. Beberapa pandangan tentang teori kognitif. 1. Jean Piaget. 2. David Ausubel. 3. Jerome Burner. Menurut pendapat Jean Piaget, pembelajaran kognitif yaitu bagaimana anak-anak bisa membangun pemahaman mereka terhadap dunia melalui interaksi dengan lingkungan di sekitar mereka. Tahap perkembangan kognitif Jean Piaget. 1. Sensorimotor, 0-2 tahun, anak-anak belajar melalui indera dan gerakan. 2. Praoperasional, 2-7 tahun, anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi pemikiran mereka masih egosentris dan tidak logis. 3. Operasional konkret, 7-11 tahun, anak-anak dapat berpikir logis tentang objek konkret dan memahami konsep-konsep seperti konservasi. 4. Operasional formal, 11 tahun ke atas, anak-anak dapat berpikir abstrak, hipotesis, dan memecahkan masalah secara sistematis. Yang kedua adalah teori pembelajaran kognitif menurut David Ausubel. Teori pembelajaran kognitif menurut David Ausubel yaitu berfokus pada pembelajaran bermakna, di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur kognitif yang sudah ada di dalam pikiran siswa. Pembelajaran bermakna terjadi ketika informasi baru dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada di dalam struktur kognitif siswa. Pembelajaran bermakna lebih efektif daripada pembelajaran hafalan karena informasi yang dipelajari lebih mudah diingat dan diterapkan dalam situasi baru. Untuk yang ketiga adalah teori pembelajaran kognitif menurut Jerome Burner. Burner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Menurut Burner, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikannya sesuai dengan tahapan perkembangan orang tersebut. Brunner mengidentifikasi 3 tahap representasi dalam pembelajaran. 1. Representasi enaktif, pembelajaran melalui tindakan dan pengalaman langsung. Contoh, belajar mengendarai sepeda. 2. Representasi ikonik, pembelajaran melalui gambar, simbol, dan representasi visual. Contoh, belajar tentang sistem tata surya melalui gambar. 3.
Representasi simbolik, pembelajaran melalui bahasa, simbol abstrak, dan konsep. Contoh, belajar tentang teori relativitas Einstein. Hubungan pengelolaan informasi dan pembelajaran kognitif. Pengelolaan informasi mendukung pembelajaran kognitif. 1. Penyimpanan dan pengambilan informasi. Pengelolaan informasi yang efektif memungkinkan individu untuk menyimpan dan mengambil informasi dengan mudah. 2. Organisasi dan struktur. Pengelolaan informasi membantu dalam mengorganisir dan menyusun informasi dengan cara yang logis dan mudah dipahami. 3. Akses dan penyebaran informasi. Pengelolaan informasi yang baik memungkinkan individu untuk mengakses dan menyebarkan informasi dengan mudah. Hubungan pengelolaan informasi dan pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif memengaruhi pengelolaan informasi. 1. Strategi pembelajaran. Pembelajaran kognitif melibatkan penggunaan strategi pembelajaran yang efektif, seperti pengulangan, pengelompokan, dan pemahaman konseptual. 2. Pengetahuan dan pemahaman. Pembelajaran kognitif meningkatkan pengetahuan dan pemahaman individu tentang suatu topik. 3. Keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran kognitif mengembangkan keterampilan berpikir kritis, yang memungkinkan individu untuk mengevaluasi informasi, mengidentifikasi bias, dan membuat keputusan yang tepat. Kesimpulannya, pengelolaan informasi dan pembelajaran kognitif keduanya saling berhubungan dan terkait. Nah, untuk itu, dengan mengoptimalkan kedua aspek ini, yaitu berupa pengelolaan informasi dan pembelajaran kognitif, akan sangat membantu bagi siswa, terutama dalam berpikir kritis, kemudian memahami atau memecahkan suatu permasalahan yang dialami dalam pembelajaran. Untuk itu, kedua aspek ini saling berhubungan dan terkait satu sama lain. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi 6 dari saya dengan judul Pengelolaan Informasi dan Pembelajaran Kognitif. Apabila ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.